Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gozi Buhari, NPM 1914231003 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan salah satu contoh video yang berisikan tentang pengolahan limbah cair pada industri gula menggunakan metode upflow anaerobic sludge blanket. Dari itu, kebutuhan dan permintaan produksi gula di Indonesia sangat tinggi. Jika kebutuhan gula di Indonesia tinggi, maka produksi gula juga akan tinggi dan akan berimbas juga pada meningkatnya air limbah di sekitar industri gula. Air limbah pabrik gula ini memiliki kandungan zat organik yang sangat tinggi, sehingga berbahaya jika dibuang langsung ke lingkungan. Di biological oxygen demand adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Lalu selanjutnya ada COD atau chemical oxygen demand, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Lalu selanjutnya yaitu TSS atau Total Suspended Solid. TSS merupakan padatan yang terdapat pada larutan namun tidak terlarut, dapat menyebabkan larutan menjadi keruh, dan tidak dapat langsung mengendap pada dasar larutan. Selain itu juga ada TDS atau Total Dissolved Solid. TDS ini merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik. Nah, yang terakhir yaitu DO atau Dissolved Oxygen. DO ini adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Jika nilai DO dalam air tinggi, sedangkan BOD, COD, dan TSS rendah, maka kualitas air akan semakin baik. Dan sebaliknya, jika nilai BOD, COD, dan TSS semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO, dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Control Pollution Thesaurus 1978, kebutuhan air pada industri gula yaitu sebesar 2 meter kubik per 1 ton tebu yang digiling dan menghasilkan air limbah sejumlah 0,4 meter kubik per 1 ton dari tebu yang digiling. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, bahwa air limbah dari pengolahan gula mengandung berbagai macam zat, seperti mengandung jus tebu yang terbuang selama proses produksi gula, lalu deterjen, lalu partikel ampas tebu, lalu minyak dan lemak yang digunakan sebagai pelumas, dan padatan gula yang hilang selama proses produksi. Dalam air limbah produksi gula mengandung banyak sekali BOD dengan konsentrasi sebesar 60-5103 mg per liter dan COD dengan konsentrasi sebesar 110-12211,44 mg per liter. Besarnya konsentrasi COD di dalam air limbah disebabkan oleh jus tebu dan padatan gula yang terbuang selama proses produksi. Karena air limbah pada industri gula mengandung banyak sekali gula dan asam lemak volatil yang mudah diurai secara biologis, maka pengolahan secara biologi cocok untuk digunakan. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah secara anaerobik. Pengolahan limbah secara anaerob memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pengolahan limbah secara aerob. Antaranya adalah pengolahan limbah secara anaerob membutuhkan energi yang lebih sedikit. Lalu, bisa juga menghasilkan metana yang bisa dijadikan sumber energi dan juga lebih sedikit menghasilkan lumpur sehingga menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk membuang lumpur tersebut. Pengolahan limbah secara anaerob menggunakan berbagai reaktor, salah satunya yaitu Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau bisa disingkat UASB adalah sebuah sistem di mana air limbah akan masuk ke dalam tangki anaerobik yang sudah terdapat sludge atau lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme atau bisa disebut sludge blanket, kemudian diproses sehingga menghasilkan biogas. Cara kerja reaktor ini pertama adalah air limbah masuk dari bagian bawah reaktor, kemudian dialirkan secara vertikal ke atas. Lalu air limbah ini akan melewati lapisan sludge bed. Nah, pada lapisan ini air limbah akan mengalami kontak dengan mikroba anaerob yang berbentuk granular. Gas yang terbentuk dari metabolisme anaerob akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya proses vertical mixing di dalam reaktor.
Dengan demikian, tidak diperlukan alat mekanik untuk mengadukan di dalam reaktor. Pada bagian atas reaktor terdapat dua jenis saluran, yaitu saluran untuk mengeluarkan limbah hasil olahan atau efluen, serta saluran untuk mengeluarkan biogas. Karena gas dan efluen bergerak ke atas, maka diperlukan suatu struktur untuk menahan granula agar tidak ikut terbawa ke aliran efluen. Dan struktur inilah yang dinamakan gas liquid solid separator atau GLSS. Reaktor upflow anaerobic sludge blanket dapat menghilangkan kandungan CO2 hingga 80% pada air limbah yang berasal dari industri buah dan sayur dalam waktu 5 minggu sejak reaktor dijalankan. Dengan menggunakan beban organik sebesar 2,7 gram CO2 per liter, reaktor upflow anaerobic sludge blanket dapat menghasilkan efisien rata-rata hingga 86%. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.